Seperti banyak dari kita ketahui, Unilever adalah salah satu perusahaan consumer goods terbesar di Indonesia. Produknya banyak dijual di mana-mana, dan setiap rumah tangga menggunakan setidaknya satu produk dari perusahaan ini. Meski produknya populer di kalangan masyarakat, ternyata makin kesini makin tidak populer nih di kalangan para investor. Tentu aja, dikarenakan harga sahamnya yang anjlok terus-menerus sejak tahun 2017 lalu. Lantas, masih layak dipercayakah saham Unilever ini? Dan apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang investor? Yuk kita bedah di video kali ini. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada masa investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi saham Unilever. Apa yang menyebabkan harga sahamnya anjlok, dan apakah saham ini masih layak dibeli buat investasi jangka panjang. Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan harga sahamnya turun terus. Apa yang harus dilakukan investor Unilever? Analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 2 tahun 2023. Nah, seperti biasa, kita bahas dulu ya sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, PT-nya adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Kode saham Unilever, dan ini adalah logo perusahaan mereka. Nah, kalau kita mulai dari sejarah didirikannya, ternyata Unilever ini udah cukup tergolong tua ya, yaitu didirikan sejak tahun 1933. Atau dalam artian sudah 90 tahun nih beroperasional di Indonesia. Nah, kalau buat IPO-nya sendiri, sejak tahun 1982 nih, atau dalam artian sudah 41 tahun kita bisa transaksikan jual beli sahamnya di bursa kita di Indonesia. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat dari sisi kepemilikan masyarakat, per video dibuat di tanggal 30 September ya, tahun 2023, Unilever dimiliki oleh masyarakat sebesar 15%. Nah, angka 15% ini tergolong cukup kecil ya dibandingkan kebanyakan saham pada umumnya yang mungkin biasa di kisaran 30-40%, tapi cukup oke lah, nggak sampai di bawah 10%. Jadi pemegang saham pengendali masih bisa leluasa nih ngambil keputusan buat si Unilever. Nah, selanjutnya, kalau kita mau coba lihat dari sisi market cap perusahaan, saat ini ada di angka 142,6 triliun rupiah. Dan ini merupakan angka yang sangat besar ya. Dan dengan angka sebesar ini, maka Unilever bisa disebut sebagai saham blue chip nih. Karena dari sisi market cap sudah tergolong jumbo, jadi bukan saham second apalagi saham gorengan. Nah, selanjutnya, dari sisi segmentasi revenue, kalau kita coba bedah ya laporan keuangan perusahaan update yang terakhir, ternyata Unilever membagi pendapatan mereka menjadi dua sumber nih. Yang pertama dari produk home and personal care, yang menyumbang 65,3% dari total revenue perusahaan. Lalu kemudian segmentasi yang kedua, ada makanan dan minuman yang menyumbang 34,7% dari revenue perusahaan. Nah, meskipun di sini lebih gede ya segmen untuk home and personal care-nya sebesar 65,3%, tapi buat makanan dan minuman kita juga nggak bisa dibilang kecil juga. Jadi punya kontribusi yang cukup besar juga terhadap revenue perusahaan. Lanjut, fakta menarik terkait dengan Unilever ini ya, sebagai saham blue chip, mereka juga rutin bagi dividen nih setiap tahunnya. Dengan dividen yield di angka kisaran 1-2,5% setiap tahunnya. Nah, jadi buat para holder saham UNVR, mungkin hal dividen ini bukan merupakan hal yang menarik ya, apalagi kalau teman-teman seorang dividen hunter. Nah, selanjutnya, fakta menarik dari UNVR ini, dari segi kinerja keuangan, itu tergolong stagnan nih, dan malah cenderung turun sejak tahun 2017 lalu. Nah, tahun 2017 ini, bahkan sebelum pandemi ya, kita sudah bisa lihat di kinerja keuangan sudah mulai stagnan, dan makin kesini malah makin turun. Nah, seberapa signifikan sih turunnya harga saham blue chip si Unilever ini? Nah, sini saya mau kasih tunjuk ke teman-teman pergerakan harga saham Unilever dari beberapa tahun terakhir. Nah, kita bisa lihat ya, dari sejak dahulu ini ternyata Unilever memang kinerjanya bagus banget nih untuk harga sahamnya. Harga sahamnya konsisten naik terus ya seperti anak tangga, tapi mencapai puncaknya di tahun 2017, tanggal 4 Desember lebih tepatnya. Waktu itu harga saham Unilever sempat menyentuh harga tertingginya di 11.200 per lembar saham. Ini tentunya sudah stock split adjusted ya. Dan semenjak tanggal 4 Desember tahun 2017 ini, harga sahamnya cenderung konsisten turun ya. Apalagi kena corona ya, waktu itu tahun 2020 dropnya sangat signifikan, dan hingga saat ini di tahun 2023 bulan September tanggal 30 harga sahamnya hanya bertengger di Rp3.740 aja nih, atau bisa dikatakan sama sekali nggak pulih ya ke kondisi harga saham sebelum pandemi. Nah, fenomena turunnya harga saham dan nggak mantul lagi atau nggak baik lagi tentunya punya alasan ya, baik secara sentimen jangka pendek maupun dari prospek jangka panjang. Dan di kondisi harga sahamnya yang sudah rendah seperti saat ini, nanti kita akan coba lihat ya secara fundamental dan prospek apakah masih
masih menarik atau malah udah nggak menarik lagi nih saham Unilever buat dikoleksi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham Unilever. Nah, buat analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE adalah singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten termasuk saham IPO dalam waktu 5 tahun terakhir. Seperti contohnya ada data profitabilitas, di sini ada revenue, ada gross profit, ada operating profit dan net profit. Ada juga data neracanya seperti aset, liabilitas dan ekuitas, dan juga data arus kasnya yang from operation, from investment, dan from financing. Beserta beberapa rasio-rasio fundamental lainnya yang memudahkan kita buat menganalisa saham tentunya. Oh ya, just info, untuk file RDV update yang kuartal 2 tahun 2023 ini sudah bisa dipesan ya, dan saat ini sudah ada lebih dari 800 emiten yang sudah submit laporan keuangan perusahaannya. Buat detailnya nanti kita bisa cek di belakang, sekarang kita mau pakai buat menganalisa saham Unilever dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini. Dan kita tinggal ganti aja kode saham yang mau dianalisa, UNVR. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data-data fundamental penting dalam waktu 5 tahun terakhir. Dan untuk tahun 2023-nya juga sudah disetahunkan ya, dan semuanya sudah dalam miliar rupiah. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi profitabilitas Unilever dulu ya. Kita akan evaluasi gimana kinerjanya dalam waktu 5 tahun terakhir. Nah, untuk profitabilitas ini ada komponen revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Nah, kita bisa lihat ya, selama setahun terakhir atau change year on year-nya, ternyata dari sisi revenue ada potensi penurunan sebesar 2% nih, dibandingkan dengan kinerja tahun 2022. Nah, meskipun dari sisi revenue ada potensi penurunan ya, tapi kita bisa lihat lagi nih, untuk gross profit sampai net profitnya malah ada potensi peningkatan nih. Meskipun kecil juga ya, angkanya hanya 3%-an buat net profitnya. Nah, kenapa saya sebutnya potensi? Karena untuk angka tahun 2023 ini, kita akan pakai update yang kuartal 2 ya, atau pertengahan tahun 2023. Karena metodenya disetahunkan, maka data pada kuartal 2 tahun 2023 ini saya kalikan 2. Biar bisa kita compare dengan tahun sebelumnya. Jadi disetahunkan ya, dengan asumsi kalau kinerja kuartal 3 dan kuartal 4-nya itu kurang lebih sama kuartal 1 dan kuartal 2-nya. Nah, tadi kita udah lihat ya persentase perubahan dari setahun terakhir. Nah, sini kita bisa lihat secara grafik ya di bawah buat lebih mudah lagi. Kita bisa lihat trennya selama 5 tahun terakhir. Kita coba lihat yang warna biru dulu ya, untuk sales atau revenue. Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk tahun 2019 kinerja revenue perusahaan itu mencapai 42,9 triliun rupiah nih. Tapi di tahun 2020 ternyata stagnan aja, nggak ada perubahan yang signifikan, meningkat sih, tapi cuman sedikit sekali. Dan kalau masuk tahun 2021 malah mengalami penurunan ya, jadi tinggal 39,5 triliun rupiah untuk revenue perusahaan. Di tahun 2022 ada cukup bangkit ya, balik ke 41 triliun rupiah, tapi di tahun 2023 yang disetahunkan malah berpotensi untuk kembali turun nih, ke angka 40,5 triliun rupiah lagi. Dan kalau kita cek di sini ya, kalau kita bandingkan dengan tahun 2019, ternyata angkanya lebih kecil ya, yang di tahun 2023 ini. Nah, penurunan ini berarti menunjukkan perburukan kinerja ya, atau market share dari Unilever ini sudah mulai terkikis nih ke brand-brand atau produk-produk lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat secara revenue kurang menarik ya, karena mengalami penurunan kinerja. Gimana dengan net profitnya yang warna kuning di sini? Di tahun 2019, kinerjanya di 7,3 triliun rupiah nih buat net profit perusahaan. Lalu kemudian turun ya di tahun 2020 jadi 7,1 triliun, turun lagi di tahun 2021 jadi 5,7 triliun rupiah, turun lagi di tahun 2022 jadi 5,3 triliun rupiah. Dan di tahun 2023 berpotensi di angka 5,5 triliun rupiah. Meskipun ada peningkatan tapi dikit banget ya. Masih jauh kalah kalau kita bandingkan dengan kondisi saat pandemi sekalipun ya di tahun 2020, di sini angkanya bisa 7,1 triliun rupiah. Nah, setelah kita lihat di sini ternyata terkonfirmasi ya kenapa harga saham perusahaan itu cenderung turun dari sejak berapa tahun terakhir ini. Karena memang ternyata dari sisi kinerja keuangan perusahaan juga ikutan turun, baik dari sisi sales atau revenue bahkan sampai net profitnya. Masih jauh kalah dibandingkan kondisi sebelum pandemi atau tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan ya, dari sisi profitabilitas Unilever masih belum ada kabar baiknya, malah cenderung kabar buruk karena kinerjanya menurun. Lanjut, bagaimana dengan kondisi neraca perusahaan? Nah, neraca seperti kita tahu komponennya juga ada 3 ya, ada aset, hutang, dan modal. Nah, kita bisa lihat ya komposisi selama 5 tahun terakhir. Nah, berdasarkan laporan keuangan terakhir, dari sisi aset mengalami peningkatan nih sebesar 9%. Ini kalau kita bandingkan dari Desember tahun 2022 dengan kuartal 2 tahun 2023 ya, ada aset meningkat sebesar 9%. Nah, tapi kalau kita coba breakdown lagi ya untuk asetnya, dari sisi liabilitas atau hutang ternyata juga mengalami peningkatan yang signifikan nih, atau naik sebesar 12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi modal sendiri malah mengalami penurunan ya, ini merupakan hal yang buruk.
Dari yang 3,99 triliun turun nih modalnya jadi tinggal 3,93 triliun rupiah. Nah, kalau sudah seperti ini kita perlu hati-hati ya, karena utangnya naiknya lebih cepat dibandingkan dengan modalnya. Apalagi kalau kita lihat grafik ya di bawah sini, ada warna biru aset, ada hutang warna oranye, dan warna abu-abu adalah modal atau ekuitas. Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir ternyata konsisten angka hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan angka modalnya. Di tahun 2023 terakhir angka hutangnya di angka 16 triliun ya, tapi modalnya cuma di 3,9 triliun aja. Ya meskipun Unilever ini merupakan brand yang trusted dan sudah besar ya, jadi banyak pihak yang cukup yakin kalau minjemin utang ke sini pasti bakal dibayar lunas. Tapi kalau kita lihat dari track kinerja yang tadi, profitabilitasnya menurun, kayaknya kita perlu was-was juga nih kalau tingkat hutangnya makin terus bertambah lagi. Oke, jadi sekilas kalau kita evaluasi ya, dari sisi neraca tergolong yang kurang sehat ya, karena kinerja keuangan menurun, tapi hutangnya itu menambah lebih cepat dibandingkan dengan modalnya. Nah, dengan hutang sebesar ini, jika perusahaan Unilever nggak bisa kelola dengan baik hutangnya, maka ada potensi buat gagal bayar atau bangkrut nih di masa depan. Nah, itu kita perlu hati-hati. Nah, lanjut itu neraca, gimana dengan kondisi laporan arus kas perusahaan? Nah, untuk laporan arus kas juga ada 3 komponen ya, operation, investment, dan financing. Kita masuk yang operation dulu. Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir ya, secara grafik angkanya positif terus ya, yang warna biru ini, dan ini merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, berarti tandanya duit lebih banyak masuk nih, dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Nah, sebagai pemegang saham, kita pengen perusahaan kita kan cuan ya, atau lebih banyak duit yang masuk. Dan ini merupakan hal yang bagus nih buat Unilever, karena selama 5 tahun terakhir, track record-nya positif terus. Jadi buat yang operation nggak ada masalah, gimana dengan kondisi yang arus kas investment-nya? Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, angkanya negatif terus nih. Dan ini juga merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena buat investment, angkanya negatif ini berarti tandanya ada duit yang keluar nih buat aktivitas investasi perusahaan. Nah, seperti kita tahu juga ya, aktivitas investasi itu kan tujuannya baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi good job juga untuk arus kas investment-nya, di sini konsisten negatif terus. Lanjut dari sisi arus kas financing ya, selama 5 tahun terakhir angkanya juga tergolong negatif terus, dan ini juga merupakan hal yang bagus nih. Nah, buat arus kas financing ini, kalau angkanya negatif, berarti perusahaan ada aktivitas pembayaran hutang nih, atau pembagian dividen. Nah, seperti yang kita tahu, Unilever kan rutin bagi dividen ya, jadi akan tercatat di bagian financing ini nih, angkanya jadi negatif gede-gede. Oke, jadi kita tadi udah lihat ya, 3 laporan inti perusahaan, profitabilitas, neraca, dan arus kas. Sekarang kita akan coba evaluasi rasio perusahaan nih, apakah kinerjanya bagus dalam waktu 5 tahun terakhir. Nah, yang pertama kita akan lihat dari sisi profitability margin-nya ya. Yang pertama ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, buat lebih gampangnya kita langsung lihat grafik aja yang di bawah. Yang warna biru adalah gross profit margin ya. Kalau kita coba lihat buat garis yang warna biru ya, gross profit margin atau margin laba kotor, ternyata Unilever ini sempat mengalami penurunan kinerja ya. Dari tahun 2019 di 51%, sempat turun sampai 46%, tapi sekarang mulai rebound, tapi angkanya masih di angka 50% aja nih. Atau masih belum lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2019 lalu. Nah, untuk operating profit margin juga kurang lebih mirip ya, bahkan lebih parah lagi nih. Dari sebelumnya pernah 24%, sekarang tinggal 18% aja. Dan untuk net profit margin-nya tentunya akan berpengaruh ya. Dari yang tahun 2019 seperti 17%, turun ke 15, turun ke 13, sekarang naik tapi masih di 14%, atau masih belum balik ke kondisi sebelum pandemi. Nah, cara mahamin angka-angka dalam profitability margin ini gimana sih? Jadi buat lebih gampangnya, saya kasih ilustrasi ya. Nah, contohnya misalnya Unilever ini menjual sabun ya, sabun Lifebuoy itu brandnya dari Unilever, dia menjual sabun ini seharga 100.000, berarti kan ada penjualan sebesar 100.000 ya, atau merupakan 100% dari revenue-nya. Nah, tentunya dalam membuat sabun ini kan ada bahan baku ya, ada botolnya, ada sabunnya, dan ada tutupnya. Dan itu merupakan beban bahan bakunya. Nah, angka penjualan yang 100% tadi dikurangin beban bahan baku, itu akan menjadi gross profit margin-nya, yaitu di sini 50%. Berarti dalam contoh sabun tadi, harga 100.000 sabun itu 50% yang merupakan beban bahan baku. Jadi laba kotornya adalah 50.000 ya, atau setengahnya. Nah, dari sisa laba kotor ini yang merupakan 50.000, itu kan tentunya ada biaya-biaya lainnya ya. Kita perlu membayar biaya kerja karyawan, biaya listrik ya, biaya operasional, biaya marketingnya. Dan setelah dikurangi beban-beban tersebut, maka muncullah angka operating profit margin-nya. Di sini 18%, berarti dari Rp50.000 tadi, setelah dikurangin beban karyawan, marketing, dan sebagainya, tinggal cuannya sisa 18.000 aja nih. Nah, dari sisa cuan sabun yang Rp18.000 ini, masih ada beban lainnya juga nih. Ada beban administrasi, ada beban keuangan, dan juga beban pajak. Nah, setelah dikurangin, maka muncullah net profit yang tinggal Rp14.000 kalau dalam kasus contoh di sini. Nah, angka net profit margin sebesar 14% ini tergolong bagus apa jelek sih? Sebenarnya sih tergolong bagus ya, karena angkanya sudah 2 digit, tapi sayangnya secara tren kita bisa lihat kinerjanya menurun ya. Meskipun sudah bagus, tapi kalau trennya menurun tetap aja menjadi kurang menarik. Nah, kita lanjut bagaimana dengan kondisi ROE perusahaan ya, atau Return on Equity. Nah, kita bisa lihat tren selama 5 tahun terakhir, ROE-nya tergolong gede-gede banget ya, mencapai 100%.
Jarang-jarang, dan bahkan malah mungkin cuma Unilever aja yang bisa ROE-nya mencapai ratusan persen seperti ini. Nah, kenapa ROE Unilever bisa ratusan persen? Ya tadi, karena ekuitas perusahaan atau modal itu kecil, banyakkan hutangnya. Jadi ketika ada laba dibandingkan dengan modal perusahaan, maka angkanya bisa jadi gede banget seperti ini. Nah, tapi baik lagi ya, meskipun ratusan persen, tapi kalau kinerjanya itu tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sama aja bohong. Jadi kita bisa lihat di tahun 2019 ada sempat 140% ROE-nya, sempat naik ya, di tahun pandemi 145%, turun jadi 133 dan sekarang tinggal 140% lagi aja. Jadi sini bisa dikatakan ya, buat ROE-nya Unilever tergolong stagnan aja nih, di kisaran situ-situ aja. Nggak ada peningkatan lagi dan nggak ada pengurangan juga. Oke, jadi dari segi ROE masih tergolong bagus ya, meskipun nggak naik tapi seenggaknya nggak turun. Nah, bagaimana dengan rasio hutang perusahaan nih, atau debt to equity ratio, rasio hutang terhadap modal? Nah, kita bisa lihat tren selama 5 tahun terakhir, ternyata rasio hutangnya naik terus ya. Sempat di angka 2,9 kalinya di tahun 2019, sekarang sudah mencapai 4 kalinya. Dan angka rasio hutang yang meningkat ini itu jadi cukup mengkhawatirkan ya, apalagi ditambah kinerja keuangannya yang semakin memburuk dari segi profitabilitas perusahaan. Nah, ini perlu hati-hati banget ya buat Unilever, karena semakin tinggi rasio DER ini, kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut jadi semakin besar. Jadi dari sisi rasio DER ini juga masih belum menarik nih buat Unilever. Nah, lanjut kita masuk ke informasi pembagian dividen ya. Tadi kan katanya rutin bagi dividen. Nah, ternyata setelah dilihat selama 5 tahun terakhir juga memang membagikan dividen ya. Meskipun memang setiap tahun semakin lama semakin kecil, karena memang dari sisi laba perusahaan juga semakin kecil setiap tahunnya. Dan ini tentunya sangat disayangkan ya, kalau kita lihat dari sisi dividen yield-nya, kita bisa lihat trennya itu juga makin mengecil juga nih. Padahal kemarin sempat di angka 2,6% untuk dividen yield-nya. Tapi itu tutup buku tahun 2022 terakhir hanya yield-nya 1,51% aja nih. Nah, semakin kecil dividen yield juga semakin nggak menarik ya, apalagi ditambah harga sahamnya yang juga turun terus. Oke, jadi kita tadi udah lihat ya kondisi kinerja fundamental Unilever sampai update pertengahan tahun 2023. Dan tentunya, kalau kita ambil kesimpulan singkat, dengan penurunan kinerjanya, otomatis juga harga sahamnya turun terus, dan itu memang terkonfirmasi. Tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah dengan penurunan harga saham yang signifikan itu menjadikan harga saham Unilever ini sudah undervalue atau sudah murah? Nah, buat jawab pertanyaan itu, tentu kita mesti lihat rasio valuasi ya. Nanti di rasio valuasi kita bakal bisa lihat apakah harga saham Unilever saat ini sudah undervalue ya, murah, harga wajar, atau masih kemahalan. Nah, kita masuk dulu ke rasio valuasi yang pertama, yaitu PBV atau Price to Book Value. Nah, sini kita bisa lihat ya, tren selama 5 tahun terakhir, angkanya semakin lama semakin menurun, dan ini merupakan hal yang bagus, karena semakin kecil PBV artinya jadi semakin murah. Tapi meskipun semakin kecil semakin murah, kita bisa lihat di update yang terakhir, itu angkanya masih di 36,25 kalinya ya. Dan angka 36 ini menurut rasio PBV itu tergolong yang masih sangat mahal atau overvalue. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar ya, cara baca rasio PBV, kita berpegangan pada angka 1 nih. Kalau angka PBV-nya di kisaran 1 sampai 1,3 itu bisa kita katakan harganya wajar. Kalau angkanya di bawah 1 itu semakin murah, tapi kalau sudah mulai 1,4, 2, 3 itu sudah semakin mahal atau overvalue. Nah, bayangkan kalau patokannya di angka 1, Unilever ini angkanya sudah 36, yang berarti sangat kemahalan sekali. Apalagi dengan kinerja perusahaan yang semakin turun setiap tahunnya. Oke, jadi untuk rasio PBV mengatakan untuk harga saham Unilever saat ini meskipun turun, tapi masih tergolong sangat mahal. Nah, gimana dengan rasio valuasi yang kedua, yaitu PE ratio atau Price to Earning Ratio. Nah, ini kita pakai buat pembanding ya. Nah, kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, trennya juga sama kayak PBV, yaitu turun. Dari sempat di 43,35 kalinya, sekarang turun tinggal di 25,85 kalinya aja. Nah, sama seperti rasio PBV tadi, semakin kecil angka pair-nya berarti menunjukkan harga sahamnya semakin murah. Tapi sayang sekali sama juga ya kasusnya kayak PBV tadi, angka 25,85 ini masih tergolong overvalue atau kemahalan. Kalau teman-teman belum familiar ya cara baca rasio PE ratio, kita berpegangan pada angka 10 kali ini. Nah, kalau di range 10-13 itu tergolong harga wajar. Angka 14, 15, dan ke atas itu sudah mulai mahal ya atau overvalue. Tapi kalau mulai di bawah 10, misalnya tinggal 7 atau 6, itu tergolong mulai undervalue atau murah. Nah, jadi sama, meskipun setiap tahun PE rasionya turun terus, tapi angka 25 ini masih tergolong overvalue atau kemahalan. Nah, dengan rasio valuasi yang cenderung mahal ini, maka kemungkinan harga sahamnya turun itu masih mungkin bisa berlanjut lagi nih, kalau belum ada perbaikan kinerja ke depannya. Nah, kalau tadi menurut PBV dan PE ratio mengatakan kalau harga saham Unilever ini masih kemahalan, berarti buat patokannya di angka berapa dong buat harga wajarnya? Nah, buat kita tentukan harga wajarnya, kita bisa berpatokan pada kompetitornya juga nih. Kira-kira kompetitornya itu PBV dan PE ratio-nya dievaluasi berapa sih mahal dan murahnya? Nah, buat Unilever, karena tadi kan produk utamanya adalah home and personal care ya. Untuk perusahaan terbuka, nggak banyak dan mungkin nggak ada yang head-to-head langsung ya. Tapi tadi Unilever juga menjual makanan dan minuman. Nah, kalau makanan dan minuman, kita ada ICBP ya, atau Indofood CBP, dan ada Mayora juga yang bisa jadi kompetitor dari Unilever. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya, gimana kinerja valuasi dari Mayora dan ICBP saat ini.
Nah, buat lihatnya, kita bisa masuk ke sheet yang komparasi di bawah sini ya. Nah, ini buat membandingkan antar saham, kita langsung ganti aja kode saham yang mau kita bandingkan. Kita masukin dulu Unilever ya. Lalu kita coba bandingkan dengan ICBP, Indofood CBP ya, dan juga Mayora ya, atau Mayor. Nah, setelah di-enter, maka kita bisa langsung komparasikan side by side ya, atau sebelah-sebelahan, baik itu kinerja keuangan maupun valuasinya di update yang kuartal terakhirnya. Nah, karena kita fokus ke valuasi, kita langsung lihat yang bagian bawah ya, kita lihat valuasinya aja. Nah, untuk PBV, Unilever kan tadi di angka 36,25 ya. Nah, ICBP aja itu angkanya di 3,26 dihargainnya. Dan Mayora di sini dihargain di 4,37. Jadi cukup jauh ya dibandingkan dengan Unilever yang di 36,25. Jadi sangat mahal sekali. Nah, coba bayangkan kalau misalnya harga wajarnya di angka kisaran 5 ya untuk PBV-nya, maka angka 36 ini masih mungkin harus turun lagi ya, lebih dari 50% biar sampai nyentuh angka 5. Jadi memang bisa dibayangkan se-overvalue itu valuasi dari harga saham Unilever saat ini. Nah, itu untuk rasio valuasi PBV ya. Kalau kita komparasikan, sekarang kita akan coba lihat rasio valuasi yang kedua, PE ratio. Unilever tadi di angka 25,85, ICBP di angka 11,28, dan Mayora di angka 23,39. Nah, ICBP ini tergolong harga wajar ya di kisaran 10, Mayora juga udah mulai agak mahal, tapi Unilever lebih mahal lagi. Padahal secara kinerja tadi kita bisa lihat kinerjanya turun terus nih selama beberapa tahun terakhir. Jadi memang dari rasio valuasi ini kita bisa simpulkan kalau Unilever itu turun memang serta-merta karena kinerja keuangannya juga ikutan turun. Dan apakah penurunan sahamnya masih mungkin berlanjut? Menurut saya masih sangat mungkin nih. Kenapa? Karena secara valuasi masih tergolong mahal sekali untuk saham Unilever baik di harga saat ini juga. Nah, dengan melihat kondisi fundamental dan valuasi saham Unilever saat ini, buat saya pribadi sih masih sangat belum menarik ya. Jadi buat saya pribadi mungkin saya akan tunggu lagi nih sekitar 1-2 tahun ke depan dan mulai lirik lagi Unilever, apakah kinerja keuangannya sudah mulai membaik lagi. Kalau masih belum membaik juga menurut saya nggak worth it ya buat beli atau hold saham Unilever. Dan tentu saja hal ini merupakan opini saya pribadi ya. Dan seperti biasa saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Saya hanya men-sharingkan hal-hal yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itulah sharing analisa fundamental dan valuasi saham Unilever versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFE-nya, saat ini sudah ada 800-an emiten yang rilis laporan keuangan kuartal 2-nya. Dan buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu gratis, jadi kalau cocok bisa langsung pesen aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDV-nya dong, nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG saya atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa saya tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Ataukah ada yang punya pendapat lain? Boleh tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di-like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.